Hai, welcome to this new word. Kali ini kita akan belajar tentang menemukan kata kunci pada teks fiksi dan non-fiksi. Seperti apa? Jangan lupa siapkan bukumu untuk mencatat hal-hal penting dalam video pembelajaran kali ini. Sebelum kita membahas bagaimana menemukan kata kunci, Bu Guru Desni akan mengajak anak-anak mengingat kembali apa sih perbedaan teks fiksi dan non-fiksi. Kita mulai dari teks fiksi. Teks fiksi ini adalah teks yang berisi karangan seseorang berdasarkan imajinasinya dan bersifat tidak nyata. Seperti halnya ada yang suka menghayal, kemudian menuliskan hayalannya menjadi sebuah cerita. Nah, itu adalah contoh dari teks fiksi. Nah, contoh lainnya adalah dongeng, cerpen, novel, dan lain-lain. Nah, sekarang kita beralih ke penjelasan teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini teks yang berisi fakta, ditulis berdasarkan fakta, data, dan sifatnya nyata. Jadi memuat waktu, tempat, kejadiannya kapan, sangat jelas. Dan contohnya seperti berita, sejarah, biografi, karya ilmiah, dan lain-lain. Sampai sana, sudah paham? Jika sudah, kita lanjut yuk ke pembahasan berikutnya. Dalam sebuah bacaan atau teks pasti terdapat sebuah judul. Nah, judul dalam suatu teks ini merupakan bagian awal untuk mengetahui isi teks. Jadi, teks ini membahas apa sih? Kita bisa lihat dari judulnya. Setelah membaca judul, kita akan dapat menentukan kata kunci pada teks tersebut. Seperti apa? Simak terus ya. Isi atau informasi sebuah teks dapat digambarkan melalui kata kunci. Ingat, isi atau informasi sebuah teks dapat digambarkan melalui kata kunci. Seperti halnya saat kamu ingin mencari tahu informasi tentang idolamu di internet, pasti yang kamu lakukan adalah menuliskan namanya di mesin pencarian seperti Google atau browser-browser lainnya. Nah, hal yang kamu lakukan itu termasuk dalam mencari informasi menggunakan kata kunci. Bagaimana? Sudah mulai paham mengenai kata kunci? Jika sudah, kita lanjut yuk ke materi berikutnya. Berikutnya, bagaimana cara menemukan kata kunci dari sebuah teks? Ada dua cara, yaitu yang pertama, mencari kata yang paling sering muncul atau diulang dalam teks. Tentunya ini kita lakukan dengan cara membaca dengan cermat sehingga kita dapat menemukan kata yang paling sering muncul atau yang diulang dalam teks. Kedua, mencari kata kunci dalam ide pokok paragraf. Karena kata kunci sangat penting dalam sebuah paragraf untuk dikembangkan menjadi sebuah kalimat. Bagaimana contohnya? Simak terus sampai selesai karena akan Bu Guru jelaskan di akhir video pembelajaran. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri dari kata kunci? Bu Guru Desni akan membahas dari ciri yang pertama, yaitu terdiri atas satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Maksudnya frase kata ini adalah dia membentuk kata yang bermakna pada satu benda atau satu hal. Contohnya yang terdiri atas dua kata nih, seperti ayam goreng, mawar merah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, mengandung kata yang bermakna. Jadi dia memiliki arti nih, gitu. Kemudian yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan informasi dari sebuah bacaan. Contohnya nih seperti kata kunci ayam goreng. Nah, ayam goreng ini mewakili informasi dari keseluruhan teks. Jadi teks itu ternyata membahas bagaimana cara membuat ayam goreng, cara mengolahnya. Jadi ayam goreng ini dari satu kata kunci ini mewakili keseluruhan informasi dari teks tersebut. Agar lebih jelas, ayo sekarang kita coba untuk menentukan kata kunci dalam teks. Bu Guru akan membimbing anak-anak untuk menentukan kata kunci dalam teks tersebut. Jadi perhatikan teks berikut ya. Judulnya Mencegah Bahaya Demam Berdarah. Kita akan mencoba menentukan kata kunci berdasarkan judul dari teks ini. Setelah membaca judulnya, ternyata ada dua kata kunci yang dapat kita temukan. Apa saja? Kata kuncinya yaitu yang pertama mencegah dan yang kedua demam berdarah. Oke, sampai sini sudah paham untuk menentukan kata kunci dari judul? Kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan menentukan kata kunci pada paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama.
Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Wabah penyakit demam berdarah sering menyerang daerah tropis seperti wilayah Indonesia. Demam berdarah termasuk penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjangkitnya penyakit demam berdarah. Nah, itu bacaan dari paragraf pertama. Masih ingat bagaimana menentukan kata kuncinya? Yaitu kita harus memperhatikan kata mana yang paling sering muncul. Kira-kira kata yang mana ya? Ya, tepat sekali. Kata yang paling sering muncul ada dua kata, yaitu demam berdarah dan juga penyakit. Jadi, dapat disimpulkan kata kunci pada paragraf pertama ini adalah penyakit dan demam berdarah. Sampai di sini paham ya untuk menentukan kata kunci dari sebuah paragraf. Jadi, untuk menentukan kata kunci keseluruhan teks, kita harus memperhatikan kata kunci dari keseluruhan bacaannya. Dimulai dari paragraf pertama, kedua, ketiga. Jadi, tidak sembarang, tidak bisa hanya satu paragraf mewakili ketiga paragraf dalam menentukan kata kunci, seperti itu. Sehingga teksnya harus dibaca sampai selesai untuk dapat menemukan kata kunci dalam sebuah bacaan atau teks. Setelah tadi kita bersama-sama menentukan kata kunci dalam sebuah bacaan, sekarang anak-anak dapat mengerjakan tugas Ayo Berlatih di halaman 5 di buku tematik terpadu kurikulum 2013 seperti yang ada pada gambar berikut ini. Jadi, selamat mencoba dan semangat mengerjakan. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Guru Desni. Jangan lupa untuk subscribe channel Desni World karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah mendukung channel ini. Like jika kamu suka konten Bu Guru, share jika bermanfaat, dan komen jika ada yang ingin disampaikan. Dan follow Instagram @desniworld agar kita semakin dekat di mata. Dengan follow akun Instagram Bu Guru, kamu bisa berinteraksi semakin dekat dengan Bu Guru Desni. Untuk TikTok, coming soon ya. Semoga Bu Guru Desni bisa segera berbagi ilmu juga di TikTok. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.